Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat yang pro maupun yang kontra, sepertinya saya harus menjelaskan secara gamblang, lugas, dan tuntas yang dimaksud kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sobat-sobat, kenapa? Karena mereka pencinta TBC, pencinta amalan tahayul, pemahaman tahayul, pencinta amalan bid'ah dan hurafat, ini sepertinya gagal paham, tidak paham apa yang dimaksud dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Seandainya sobat-sobat, setelah saya jelaskan dengan gamblang, lugas, dan tuntas yang dimaksud kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, mereka masih berkomen seperti komen-komen yang lalu. Misalnya, menurut mereka, di komen-komen mereka katakan Endang itu tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, akan tetapi kembali kepada majelis tarjih. Atau Endang itu taklid buta kepada majelis tarjih. Dan ketika kita mengambil pendapat dari salah satu ulama, apalagi ulamanya ulama mereka, dan mereka akan katakan, katanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kenapa? Kepada ulama. Dan ketika kita juga merujuk kepada salah satu kitab, misalnya kitab I'anat Thalibin, yang di situ dikatakan tahlilan itu adalah bid'ah mungkaron, bid'ah makruhah, bahkan yang menghentikannya akan diganjari pahala. Nah, ini juga dikatakan seperti itu. Bahkan ada mereka yang mengatakan tidak objektif. Kenapa? Giliran ada pendapat yang menguatkan pendapat mereka. Misalnya mengenai tahlilan, mereka ambil. Kenapa mereka tidak mengambil juga atau mengikuti juga pendapat-pendapat di kitab tersebut yang lain, misalnya masalah tabaruk, masalah tawasul. Inilah beberapa hal sobat-sobat yang menunjukkan mereka tidak paham. Mereka gagal paham yang dimaksud kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Baiklah sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra, apalagi yang kontra. Dengarkan baik-baik apa yang akan saya jelaskan berikut ini.
Nah, tetapi setelah penjelasan ini masih ya, pendapatnya seperti yang tadi saya katakan, berarti mereka ya sebenarnya paham, ya, sebenarnya mengerti. Akan tetapi tidak mau paham, tidak mau mengerti karena ya membentur atau memukul apa yang mereka lakukan sendiri. Mereka nih sebenarnya sengaja, sobat-sobat, artinya kan, kalau masih tidak ada perubahan dalam komen mereka, dalam pemahaman mereka. Ya, karena konsekuensinya mereka harus meninggalkan amalan TBC-nya. Ya. Nah, ini sebenarnya yang membuat mereka tidak mau paham, tidak mau mengerti. Ya. Sehingga mereka akhirnya asal membantah, asal merespon. Ya. Padahal ya, respon dan bantahan mereka keluar dari logika dan tidak ilmiah. Nah, ini sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra, apalagi yang kontra. Nah, jadi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sesuai dengan firman Allah di surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruduhu ilallahi wa rusuli in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kamu. Maka jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi perintah Allah mentaati Nabi, mentaati Allah, mentaati Rasul dan pemimpin di antara kamu. Kata taat hilang pada pemimpin. Sedangkan ya artinya ketaatan kepada pemimpin itu bersyarat. Selama pemimpin itu ya mematuhi Allah dan Rasulnya. Artinya apa yang dia sampaikan, yang dia katakan, yang dia amalkan sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Dengan kata lain, sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi. Pemimpin ini ya dalam hal agama tentu saja ulama, kiai, ustadz, habib, gus. Ini yang dalam kategori pemimpin. Nah, artinya ketaatan kita kepada mereka, kepada ulama, kepada kiai, kepada ustadz, kepada habib, kepada gus, itu ketaatan bersyarat selama ya mereka juga taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi jika apa yang mereka sampaikan tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka kita tidak wajib mentaatinya. Maka di redaksi berikutnya Allah menekankan, maka jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu,
Nah, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, ketika terjadi perbedaan pendapat, ya, antara ulama yang satu dengan ulama yang lain berbeda pendapat, antara kiai yang satu dan kiai yang lain berbeda pendapat, ustadz yang lain, ustadz yang satu dengan ustadz yang lain berbeda pendapat. Begitu juga dengan Gus, dengan Habib, berbeda pendapat. Nah, siapa yang kita harus ikuti? Yang harus kita ikuti adalah siapa di antara mereka yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu. Jadi, ya, siapa saja yang pendapatnya sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi, itu yang kita ikuti. Baik itu ulama kita sendiri atau ulama yang ada di kelompok di luar kita. Nah ini. Nah maka kenapa ya saya sebagai warga Muhammadiyah selalu merujuk kepada putusan Majelis Tarjih? Karena Majelis Tarjih mendasarkan putusan-putusannya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, jadi di sini yang harus dipahami oleh para pecinta TBC, ya, kalau Majelis Tarjih putusannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka tidak akan saya ikuti. Bagaimana? Ya, Al-Qusi dan kawan-kawan sudah paham sampai di sini? Nah, kemudian ketika kita mengambil salah satu pendapat dari ulama atau dari kitab yang mereka tulis, meskipun ulama itu ulama mereka, ya, kitabnya juga karya dari ulama mereka. Nah, kemudian kita ambil pendapat itu. Sementara pendapat yang lain dari ulama tersebut, dari kitab tersebut, kita tinggalkan. Nah, ini bukan tidak objektif. Ya, karena kita ya mengambil pendapat, mengikuti pendapat ulama atau kitab yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kalau tidak sesuai, ya ditinggalkan. Nah, begitu juga ketika ya Muhammadiyah tidak bermazhab. Tidak bermazhab ini bukan berarti anti mazhab. Tidak bermazhab ini artinya tidak fanatik kepada salah satu mazhab. Karena tidak ada kewajiban kan untuk mengikuti salah satu mazhab, fanatik salah satu mazhab. Keseluruhan pendapat mazhab tersebut kita ikuti, tidak ada kewajiban. Tidak ada perintahnya. Ya. Yang ada, Nabi pernah mengatakan, ikuti sunnahku, ya, dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Artinya, perintah Nabi yang diikuti, ya, sunnahnya, kemudian sunnah Khulafaur Rasyidin, yaitu sahabat utama Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib. Ini tidak ada Rasulullah memerintahkan atau menganjurkan ikutilah salah satu mazhab,
Ya, tidak. Nah, jadi dalam pemahaman Muhammadiyah, seluruh mazhab itu dipelajari, diteliti, dicermati, kemudian ditarjih. Mana pendapat yang paling kuat, paling soheh di antara pendapat mereka? Itulah yang akan diambil dan diikuti. Nah, jadi ya, khususnya kepada mereka yang kontra, mereka pencinta TBC, apakah penjelasan saya yang gamblang, lugas, dan tuntas ini masih belum bisa membuat Anda paham, Anda mengerti? Ya, saya kira kalau Anda masih bersikap keras kepala, keras hati, dan masih selalu asbun, masih selalu omong doang, tanpa argumentasi, tanpa dalil yang masuk logika, ya artinya ya memang mungkin hati Anda, pikiran Anda sudah beku, tertutupi karena amalan bid'ah yang Anda lakukan, amalan TBC yang Anda lakukan. Karena bukankah setan itu lebih mencintai kebid'ahan daripada perbuatan maksiat? Karena orang berbuat maksiat sadar itu adalah perbuatan salah, perbuatan dosa. Suatu saat dia bisa bertobat. Tetapi pelaku bid'ah akan sangat sulit untuk bertobat. Karena dia tidak merasa berbuat salah, tidak merasa berbuat dosa. Mereka merasa berbuat kebaikan. Ya, merasa apa yang dilakukannya berpahala. Ditambah setan menampakkan indah pada perbuatan salah mereka. Ya, setan menampakkan di mata mereka perbuatan salah mereka, perbuatan dosa mereka yang berhubungan dengan amalan TBC menjadi indah, sobat-sobat. Saya kira itu saja, sobat-sobat, yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.